Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Amelia Nurbayanti Aski Ramadhani, mahasiswi Pendidikan Agama Islam kelas 5A Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai pengertian fitrah, hubungan antara fitrah manusia dengan pendidikan, serta fitrah manusia dalam perspektif ajaran Islam dan implikasinya dalam pendidikan. Untuk lebih lengkapnya, yuk simak baik-baik video ini. Kata fitrah berasal dari kata kerja atau fi'il fatrah yang berarti menjadikan. Secara etimologis, fitrah berarti kejadian, sifat semula jadi, potensi dasar serta kesucian. Menurut Profesor Dr. Abdul Mujib yang mengutip dari Imam Al-Qurtubi, jika dikorelasikan dengan kalimat lain, fitrah mempunyai banyak makna. Di antaranya satu yaitu fitrah berarti suci, fitrah berarti potensi berislam, fitrah berarti mengakui keesaan Allah, fitrah berarti kondisi selamat dan istiqomah, serta fitrah berarti perasaan tulus atau ikhlas. Selanjutnya yaitu adalah macam-macam fitrah. Yang pertama yaitu fitrah agama, di mana manusia sejak lahir telah memiliki insting atau naluri beragama dan mengakui adanya zat Allah. Namun, ketika manusia lahir cenderung bersifat al-hanif, di mana manusia itu memiliki rasa rindu tentang kebenaran mutlak Allah. Yang selanjutnya yaitu ada fitrah intelek, di mana potensi bawaan manusia untuk memperoleh pengetahuan yang dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Potensi ini yang dapat membedakan antara manusia dengan hewan. Yang selanjutnya yaitu adalah fitrah sosial, di mana manusia memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok yang memiliki ciri khas yaitu yang disebut kebudayaan. Selanjutnya yaitu ada fitrah seni. Fitrah seni merupakan kemampuan manusia untuk menimbulkan daya estetika yang mengacu pada sifat al-jamal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Yasin Muhammad, pemahaman konsep fitrah ada 4. Yang pertama, pandangan fatalis. Yang kedua, pandangan netral. Yang ketiga, pandangan positif. Serta yang terakhir yaitu pandangan dualis. Pandangan fatalis yaitu pandangan yang mempercayai setiap individu melalui ketetapan Allah tanpa memandang faktor-faktor eksternal dari petunjuk atau kesalahan petunjuk. Selanjutnya yaitu pandangan netral. Pandangan netral ini mempercayai jika anak terlahir dalam keadaan suci tanpa kesadaran iman atau kufur. Lingkungan sosial lah yang dapat menjadikan ia menjadi iman ataupun ia menjadi kufur. Selanjutnya yaitu ada pandangan positif, di mana pandangan ini mempercayai jika semua anak terlahir dalam keadaan fitrah atau kebaikan bawaan, dan lingkungan sosial lah yang mengubah seseorang menjadi kebaikan bawaan itu menjadi ke arah yang buruk atau tetap menjadi ke arah kebaikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada pandangan dualis. Pandangan ini berpendapat terdapat 2 unsur pembentuk esensial dari struktur manusia secara menyeluruh, yaitu ruh dan tanah, yang mengakibatkan kebaikan dan kejahatan sebagai suatu kecenderungan yang setara pada manusia, yaitu kecenderungan untuk tersesat. Yaitu hubungan antara fitrah manusia dengan pendidikan. Manusia merupakan makhluk yang harus dididik dan harus mendidik. Keharusan manusia dididik diperkuat dengan adanya kewajiban menuntut ilmu, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Mengapa demikian? Karena ilmu merupakan alat untuk mendekatkan antara manusia dengan Sang Pencipta. Selain itu juga, ilmu dapat berguna untuk menunjukkan hakikat manusia. Selain hakikat manusia, ada unsur masyarakat dan unsur alam yang menjadi alasan mengapa proses pendidikan harus dilakukan terhadap manusia. Jika
Jika proses pendidikan tidak dilaksanakan, maka akan terjadi kekacauan. Karena manusia akan senantiasa melakukan hal yang sifatnya hanya untuk memenuhi unsur biologisnya tanpa memperhatikan unsur psikis atau unsur insan di sekitarnya, dan dia tidak akan memperhatikan unsur lingkungan dan tidak akan menjaga lingkungannya. Fitrah anak haruslah disalurkan dengan sewajarnya, dibimbing dan diarahkan kepada rasa cinta serta rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitrah itu memiliki dua sifat, yaitu fitrah ilahiyah dan fitrah jasadiyah. Keduanya akan berimplikasi terhadap pendidikan Islam. Kehadiran pendidikan Islam merupakan sebuah keharusan karena fitrah manusia masih berupa potensi yang terpendam dan belum berkembang, yang masih memerlukan pihak lain untuk menjaga, mengarahkan, dan mengembangkannya. Berkaitan dengan fitrah manusia, Abdurrahman An-Nahlawi menjelaskan bahwa pendidikan Islam harus mampu berperan dalam hal, yaitu yang pertama, menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang balik, dan kedua, membangun seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam, dan yang ketiga, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi itu menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya. Yang keempat, proses itu semua dilakukan secara bertahap. Dalam fitrah yang bersifat ilahiyat, misalnya, proses pendidikan Islam dapat diawali dengan mengarahkan peserta didik untuk tetap beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implikasi itu akan memasuki pada semua komponen sistem pendidikan Islam, baik dalam merumuskan tujuan, pendidik yang pandai, cakap dan terampil, peserta didik yang kondusif, pemilihan materi yang tepat, penggunaan metode yang fleksibel, penciptaan lingkungan yang mendukung, dan evaluasi yang cermat dan tepat. Masing-masing komponen tersebut tidak boleh berdiri sendiri-sendiri, tetapi interaksi antar komponen harus selalu diciptakan guna mewujudkan cita-cita fitrah yang sempurna. Dengan demikian, keberhasilan dalam mencapai cita-cita bukan tugas salah satu dari komponen saja, tetapi semua komponen memiliki andil yang sama. Sebaliknya, kegagalan meraih cita-cita bukan saja kesalahan salah satu komponen, tetapi semua komponen memiliki tanggung jawab yang sama. Peran aktif harus ditunjukkan oleh pendidik dan peserta didik. Secara proporsional tentunya, kedua komponen tersebut merupakan komponen utama dan kedua komponen tersebut merupakan subjek didik yang melakukan proses pendidikan. Namun dengan demikian, tanggung jawab utama pendidikan Islam tetaplah ada dalam tangan pendidik. Pendidik merupakan komponen yang pertama dan utama atas terselenggaranya pendidikan, sementara komponen-komponen yang lain dapat diciptakan dan dikelola oleh pendidik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.